supaya tidak memunculkan pemahaman yang tidak tepat, maka salah satunya yang penting adalah memperbanyak ruang pertemuan. Bagaimana masyarakat Islam di Sumatera Barat khususnya cara dia beragama. Dan tentu juga kita berharap yang sama terhadap orang Minangkabau, orang Sumatera Barat juga bisa memahami bagaimana cara beragamanya jamaah Ahmadiyah. Maka oleh sebab itu, tali persaudaraan, membuka kepala kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga ketika kita membuka hati kita, maka kita akan berempati dengan banyak kelompok. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana wa syafi'ana habibana sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan jalsah salanah di Kota Padang pada pagi hari ini sampai minggu insya Allah. Salawat beserta salam, mari kita berdoa kepada Allah semoga disampaikan kepada hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Amir Daerah Jamaah Ahmadiyah Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan provinsi lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama. Yang sama-sama kita hormati pengurus Jamaah Ahmadiyah Kota Padang yang hari ini memfasilitasi pertemuan jalsah yang mungkin sudah beberapa kali selama COVID tidak terlaksana. Alhamdulillah COVID sudah berlalu dan kemudian kita bisa berkumpul bersama lagi. Kemudian yang sama-sama kita hormati tamu yang hadir pada hari ini, ada Bapak Lurah Sawahan, Bapak dari relawan donor darah yang hadir juga pada hari yang sudah memberikan sambutan sebentar ini. Kemudian ada teman-teman dari LSM Pelita yang concernnya terhadap persoalan kehidupan beragama di Sumatera Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia. Ibu Like, selamat datang. Kemudian dari komunitas ini Bu Silmi, ini komunitas Gus Durian ini. Pasnya Gus Durian lah. Jadi kemudian saya Bapak Ibu membawa teman satu orang lagi. Beliau juga dosen Fakultas Syariah dan beliau juga adalah Ketua Lapesdam NU Sumatera Barat, Bapak Aidil Aulia. Teristimewa para jemaah jalsah dari berbagai provinsi yang sudah hadir dari kemarin di Sumatera Barat. Salam hormat, salam ta'zim dari kami. Mudah-mudahan acara jalsah ini sukses sampai akhirnya nantinya. Bapak Ibu, pertama tentu saya mengucapkan selamat datang di ranah Minang. Ranah yang dari dulu berbagai macam pemikiran, berbagai macam aliran, berbagai macam gerakan hadir di Sumatera Barat itu tanpa sama sekali banyak gesekan, meskipun tetap ada dinamikanya. Mudah-mudahan Sumatera Barat tetap menginspirasi kita bersemua bahwa semua yang ada di dunia ini layak dan patut dihormati untuk berdampingan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Rumah Moderasi selalu dan sering bertemu dengan jamaah-jamaah yang memang tidak menjadi bagian dari mainstream dari masyarakat kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik. Ada banyak
apa iktibar yang bisa kita pahami bersama, bahwa kita dan masyarakat mungkin secara seluruhnya kita kadang-kadang tidak bisa menempatkan bagaimana satu sisi agama, satu sisi lain beragama. Kemudian yang susah lagi membedakan dalam masyarakat umum dan awam, mana yang keyakinan, mana yang berkeyakinan. Kadang-kadang semuanya bercampur baur. Mana yang agama, mana yang beragama, mana yang keyakinan, mana yang berkeyakinan. Agama saya pikir tidak ada perdebatan. Keyakinan tidak ada yang perdebatan di situ. Karena itu syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbicara tentang persoalan beragama dan berkeyakinan, maka campur tangan manusia ada di situ. Ya, campur tangan manusia ada di situ. Agama dan beragama berarti beragama adalah bagaimana kita membaca pesan-pesan Tuhan itu pada konteks kita sebagai manusia yang menafsirkan, pada manusia yang bernyembah, pada manusia yang berakal. Maka akan bermacam ragamlah lahir cara beragama manusia. Bukan agamanya yang bermacam ragam, tapi beragamanya yang beraneka ragam. Begitu juga dengan keyakinan. Keyakinan tetap tidak akan bersama semuanya, tapi cara kita berkeyakinan tentu itu yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola berkeyakinan ini dengan baik? Bapak Ibu yang saya hormati, para senior, para tetua yang hadir pada pagi hari ini. Salah satu kuncinya menurut saya adalah bahwa persoalan berkeyakinan beragama supaya tidak memunculkan pemahaman yang tidak tepat, maka salah satunya yang penting adalah memperbanyak ruang pertemuan. Saya hadir hari ini, Bapak Ibu, meskipun saya sudah akrab dengan komunitas Ahmadiyah, tapi tidak semua orang Sumatera Barat, orang Riau, orang Jambi akrab dengan teman-teman Ahmadiyah, sahabat-sahabat Ahmadiyah. Maka ruang pertemuan ini harus diperbincangkan. Sesuatu yang disangkakan selama ini bisa cair dan dengan berkembang dengan baik. Kalaupun ada diskusi, itu hanya sebatas pada ruang diskusi. Karena ada sekelompok orang yang mengedepankan garis-garis perbedaan itu menjadi sebuah gerakan bagi mereka. Mereka hanya melihat perbedaan, bukan persamaan. Dan kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada kelompok itu. Tidak hanya di Sumatera Barat, hampir seluruh dunia seperti itu yang hanya mengedepankan perbedaan-perbedaan itu tanpa melihat ada persamaan itu. Maka untuk mencairkan perbedaan itu, maka ruang pertemuan, ruang berkomunikasi itu harus dibuka oleh kedua belah pihak. Karena apa? Karena saya yakin dengan ruang pertemuan itu, dengan cara empati, dengan cara membuka pikiran kita, tidak hanya masyarakat yang mungkin menerima informasi yang tidak tepat, tetapi juga jamaah-jamaah Ahmadiyah juga bisa memahami bahwa ada cara beragama orang di luar sana yang mungkin berbeda dengan caranya yang di sini. Ketika itu sudah bertemu, saya pikir tidak ada, maka clear bahwa rahmatan lil alamin Islam itu ada, tidak menjadi sebuah mimpi. Maka saya berharap sekali kehadiran kita yang dari berbagai provinsi daerah di Sumatera Barat ini juga bisa memahami bagaimana masyarakat Islam di Sumatera Barat khususnya cara dia beragama. Dan tentu juga kita berharap yang sama terhadap orang Minangkabau, orang Sumatera Barat juga bisa memahami bagaimana cara beragamanya jamaah Ahmadiyah. Jika itu sudah terjadi, gak ada persoalan lagi Bapak Ibu, kecuali politik yang gatal-gatal untuk mengeksploitasinya perbedaan itu. Maka oleh sebab itu saya sampai hari ini masih berkeyakinan
bahwa perbedaan kita itu pada level berkeyakinan bukan keyakinan. Perbedaan kita mungkin bisa saja pada konteks beragama, tapi tidak dalam konteks agama. Maka oleh sebab itu, tali persaudaraan membuka kepala kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga ketika kita membuka hati kita, maka kita akan berempati dengan banyak kelompok. Ya, kita akan paham kelompok itu bagaimana cara dia beragama. Oh, begini cara Ahmadiyah beragama. Oh, begini cara Muhammadiyah beragama. Oh, begini cara Nahdlatul Ulama beragama. Oh, begini cara Perti beragama. Ketika cara beragama orang kita akan paham, maka kita akan paham alur bagaimana dia bertuhan. Tapi kalau tidak ada ruang itu kita buka, baik dari masyarakat umum atau dari jamaah Ahmadiyah sendiri, kita akan selalu berada pada ruang ketegangan-ketegangan. Ketika hati itu kita sudah buka, memahami orang lain, maka tahapan kita selanjutnya kita akan muncul namanya welas wasih. Welas wasih itulah ketika pada posisi bahwa saya hadir, mungkin saya tidak jamaah Ahmadiyah, saya orang Perti, lebih ketat lagi ini. Saya orang Tarbiyah Islamiyah, tapi lebih ketat lagi dalam beribadah. Tapi saya terbuka dengan teman-teman Ahmadiyah. Kenapa? Mungkin saya sama lama ini bergaul dengan teman-teman Ahmadiyah. Makanya kemarin Maulana Ustadz Mubarak mengasih tahu saya, Pak, bisa nggak hadir? Bisa, saya bilang. Jangankan Ahmadiyah, yang lain aja saya hadir, apalagi Ahmadiyah, saya bilang. Maka oleh sebab itu, saya terima kasih sekali pada hari ini bisa menjadi bahagian dari proses jalsah ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berinteraksi dalam ruang dan tempat yang berbeda. Bapak Ibu, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat membicarakan sesuatu pada ruangan ini. Saya mohon maaf kepada Allah dan kepada manusia saya minta maaf. Mohon ampun kepada Allah, kepada manusia saya minta maaf. Nasrun minallah wa fatahun karib. Wallahu muwaffiq ila siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.